Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tapi juga untuk Anda kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di siang hari ini bersama dengan Miss Heka Lucy Utami dari Rumah Kay Montessori. Kita lanjut kembali nih Miss Heka. Tadi kan Miss Heka sudah jelaskan nih untuk di Montessori ini juga kita melihat motorik anak seperti apa, terus juga cara anak meraba segala macam yang ada di hadapannya. Berarti kurang lebih ini untuk mempelajari anak ibaratnya untuk mengeluarkan saraf sensor motorik anak, berarti dong lebih ke sana ya? Iya, seperti stimulasi anak. Stimulasi ya, oke. Nah, bagaimana nih kalau kita lihat dengan kurikulum yang ada sekarang nih? Nah, Montessori ini berarti dia tambahan kah atau memang menjadi dasar pondasinya kah? Dasar pondasinya. Oke, dasar pondasi. Jadi sekarang itu kalau di Indonesia kan kita kenal dengan kurikulum merdeka. Jadi itu bisa kita kaitkan antara ilmu Montessori dengan ilmu kurikulum merdeka. Karena di kurikulum merdeka itu seperti yang saya ketahui ya Kak ya, anak yang lebih aktif ketimbang gurunya. Nah di Montessori juga seperti itu. Anak tuh punya guru batin. Jadi dia tuh bisa belajar tanpa sebenarnya pembimbingan orang dewasa. Tapi tetap sebagai orang dewasa kita mengawasi dan kita ikut terlibat dalam proses pembelajaran anak. Oke, berarti ya secara nalurinya anak itu sudah punya guru sendiri. Dia harus ngapain, caranya seperti apa, dia bisa berpikir sendiri gitu ya. Oke, nah kalau sebaiknya nih semenjak kapan sih anak-anak itu sudah bisa diajarkan Montessori ini? Dari umur 0 bulan ketika dia baru lahir. Jadi anak itu punya 4 periode dalam hidupnya. Periode pertama adalah 0 sampai 3 tahun. Jadi mulai di usia 0-3 tahun itu, hari ini anak lahir, besok tuh sudah bisa diberikan stimulasi. Seperti stimulasi berbalik badan. Itu kan tanpa arahan orang dewasa ya. Benar, betul. Jadi anak tuh punya guru batin. Aku harus menggerakkan badannya ke kiri atau ke kanan. Terus nanti orang dewasa balikan, bantu dia membalikkan badan, ditengkurepin gitu. Di depannya ditaruhin bantal. Gitu. Nah itu sudah termasuk pemberian stimulasi. Berarti biarkan aja anak mau kemana, guling-guling kemana, kita pantau saja, lihat saja gitu. Yang penting kan kita melihat tidak jatuh. Terus juga kita sebagai orang dewasa yang kita persiapkan adalah lingkungannya. Kita pastikan anak itu harus dalam keadaan yang aman, tidak terlalu panas ruangannya, tidak terlalu dingin gitu. Jadi kita yang harus bersiap-siap sebagai orang dewasanya. Itu untuk tahap pertamanya ya. Dan 2, 3, 4-nya seperti apa nih misalnya? Untuk tahap periode kedua, kita bisa bilang periode kedua itu ketika anak usia 3 tahun hingga usia 7 tahun. Tapi kalau di Indonesia ada yang 6 tahun, karena 6 tahun itu ada anaknya sudah masuk SD ya. Betul. Terus periode ketiga itu dari usia 7 hingga usia 12 tahun. Dan periode keempat itu dari usia 12 hingga 24 tahun. Itu masih ada tahapan pembelajaran Montessori-nya juga? Jadi anak itu masih usia 24 tahun itu masih bisa dikategorikan sebagai anak. Dan mereka masih perlu bimbingan. Benar. Makanya ada anak-anak remaja yang salah jalan gitu ya. Sebenarnya mereka itu bukan salah jalan. Cuman lingkungannya saja yang tidak mempersiapkan dia gitu. Makanya ada kan untuk psikolog juga itu betul. Ilmu psikolog mental. Jadi ilmu Montessori ini layaknya ilmu psikolog gitu. Dia lebih memandang cara hidup anak. Metode ini hanyalah sebagai jembatannya. Jadi seperti itu nih. Jadi ternyata hal-hal yang selama ini kita mungkin juga seperti memegangkan anak sendok itu sudah dari tahun-tahun lalu, dari zaman dahulu kala sudah diajarkan dari orang tua. Iya benar. Sebenarnya di rumah mungkin diajarkan caranya memegang sendok. Cuman kan tidak spesifik karena rata-rata banyak orang tua yang bilang jangan pakai tangan kiri, tangan kanan aja gitu ya. Betul. Atau enggak, kok kamu mulainya dari tangan kiri? Padahal di Montessori tuh koordinasi tubuh itu sangat amat diperlukan. Karena kalau kita hanya menggunakan tangan kanan, otomatis tubuh kiri ini tidak terbentuk. Akhirnya yang terjadi adalah ketika anak berjalan di garis lurus, dia akan jalan miring. Banyak kita temui kan ya, jalannya yang anak yang miring. Pengalaman itu Miss, pada saat pertama kali masukkan anak ke taman kanak-kanak, tahu-tahu ada tesnya itu, dibuat garis lurus dari gurunya, disuruh jalan. Saya lihat, kok ada tes begini, ini kan jalannya juga di lantai, nggak mungkin anak itu akan jatuh. Ternyata fungsinya seperti itu ya. Iya, itu kan sudah implementasi kurikulum ya. Mungkin di sekolahnya, mungkin guru-gurunya belum kenal Montessori, tapi di kurikulum Merdeka
diajarkan seperti itu. Jadi Montessori bisa masuk ke kurikulum mana aja. Yang penting kita sebagai orang dewasa itu mempersiapkan lingkungan dan diri kita sebaik mungkin. Oke, berarti kalau baiknya ini kalau anak-anak usia 5 tahun ke bawah, apalagi 3 tahun ke bawah yang makannya pakai tangan kiri segala macam, itu dibiarin aja gitu Miss ya? Enggak. Ada batasan-batasan dalam Montessori. Di Montessori juga ada yang namanya kontrol kesalahan. Kontrol kesalahan itu kita lihat dulu, misalnya pada kegiatan menyendok, apa kontrol kesalahannya? Pada tumpahan yang terjatuh, berarti kan itu kita lihat dari visualnya. Benar. Nah, itu semuanya ada kontrol kesalahannya di Montessori. Kita sebagai orang dewasa hanyalah pembimbing dan pemandu anak, bukanlah yang mendiktekan anak. Oke, jadi seperti itu, memandu, biarkan dulu dia melakukan apa, nanti kesalahan evaluasi gitu berarti ya dong. Namanya observasi. Observasi. Oke. Nah, singkat cerita tentang Miss Heka ini kan sebelum mendirikan nih Rumah Kay Montessori ini, setelah pertama kali dulu selesai mendapatkan gelar diploma Montessori-nya, apa nih yang Miss Heka lakukan? Tetap mengajar anak-anak atau mengajak orang-orang, mengajari para orang tua ini seperti mulut ke mulut, mulai dari keluarga segala macam, atau langsung membuka lembaga pendidikan dulu nih? Tentu saja hal pertama yang saya lakukan adalah mengedukasi keluarga saya dulu. Karena kan ada anak di sini yang mau kita didik ya. Jadi saya edukasi dulu suami saya, orang tua saya, bahkan juga tantenya anak-anak ini. Setelah itu saya berinisiatif. Saya mengajak teman-teman saya untuk belajar. Tapi ternyata polanya orang tua ini yang saya lihat salah. Karena ketika anak sudah bisa baca, ada kesombongan dalam diri orang tua. Anak saya sudah bisa baca di usia 3 tahun. Saya selaku direktris, saya bertanya, apakah anak ini sudah bisa ganti baju sendiri? Apakah anak ini sudah bisa mengancing bajunya? Dia bilang itu kan bisa saya bantu. Padahal bukan itu kan yang kita lihat. Oke, benar, betul. Jadi sekarang tolak ukurnya itu anak-anak sudah bisa menghitung 1 sampai 10, terus juga bisa membaca, itu sudah suatu kebanggaan untuk orang tua. Padahal ada sisi lainnya juga gitu. Akhirnya yang terjadi adalah orang tuanya sombong untuk mempamerkan saja. Sementara kita lupa, si anak ini kan punya perasaan juga yang harus kita hargai. Si anak ini juga punya rasa untuk kita hormati. Jika kita menghargai anak, yakinlah anak bakal menghargai kita. Jika kita menghormati haknya anak, dan yakinlah anak pun juga bakal menghormati haknya kita. Oke, seperti itu ya. Jadi perlakukanlah anak-anak itu layaknya kita ingin dilakukan gitu ya. Iya, kita benar. menghargainya, kita memerhatikannya gitu. Dan kalau untuk di Rumah Kay Montessori sendiri, ini berdiri mulai dari kapan ini Miss Heka? Kita buka itu di 2023. 2023. Awalnya hanyalah bimbingan belajar untuk anak-anak. Cuman banyak yang salah artikan karena judulnya itu saya nggak bisa sebut merek karena sayanya dulu franchise ya Kak ya. Saya mengacu pada sistem baca tulis hitung, tapi tetap saya lakukan Montessori. Namun ada beberapa para orang tua yang selalu bertanya, kenapa anak saya diajarin nyendok? Anak saya sudah bisa pegang sendok gitu. Kenapa anak saya diajarin untuk buka kancing baju gitu, dressing frame, dan kenapa anak saya diajarin menuang-menuang? Anak saya sudah bisa. Iya, memang sudah bisa Bu. Tapi kan kita perlu latih untuk stimulasi motorik halusnya. Betul. Latih stimulasi motorik halusnya ya lewat ini. Oke, mungkin pada saat itu orang tua kaget gitu, mengharapkan anak-anaknya masuk bimbel itu pulang-pulang bisa baca, bisa nulis. Tahu-tahu pas ditanya sama orang tua ngapain tadi, belajarnya endok. Padahal tujuannya adalah untuk membiasakan anak-anak itu tadi untuk mereka terbiasa menanti menulis gitu ya. Dan melihat arah penulisan. Karena dengan kita menuang, dia memegang, terus dari kiri, terus pindah lagi ke kanan, balik lagi ke kiri. Kita kan menulis sama, dari kiri ke kanan, terus balik lagi ke kiri dan diakhiri dengan tanda titik. Makanya untuk menuang, jika menuang basah, itu kita perlu menyediakan spons. Jadi ketika dia selesai bekerja, dilap-lapnya sama anak-anak gitu ya. Dilap-lapnya itu seperti penggunaan tanda titik dalam belajar. Ketika kita menulis sesuatu harus diakhiri dengan tanda titik. Ketika kita melakukan pekerjaan menuang basah itu diakhiri dengan spons. Penggunaannya sama. Jadi anak-anak itu tahu dengan batasan-batasannya. Kita sebagai orang dewasa kita melihatnya dengan pembimbing. Oke, berarti belajarnya langsung ke praktek. Jadi bukan hanya teori menulis di kertas gitu.
Jadi implementasinya itu berbeda jadi dengan perilaku sehari-hari berarti diadaptasinya ke sana gitu berarti Benar. Miss ya. Oke, dan di awal ini nih Miss, ini kan di 2023 ya berdirinya untuk di Rumah K Montessori. Awal pertama kali berapa nih siswanya? Untuk pertama kali tentu saja anak saya sendiri ya Kak ya. Itu kita mulai dari 3 orang, lalu masuk lagi 20, sehingga terjadi di bulan Juli lonjakan hingga mencapai 75 orang siswa. Wow. Oke. Sehingga berjalan sampai sekarang dan alhamdulillah juga kita telah melakukan 2 kali periode wisuda. Untuk sekarang siswanya sudah mencapai 100, kurang lebih 100 orang. 100 orang, waduh ini rentang waktu kurang lebih 1 tahunan berarti 2023 berdiri, 2024 ini sudah ratusan orang, ratusan murid di sana. Nah, yang tadi Miss cerita bahwa kan banyak juga orang tua yang tanda tanya nih, anak saya kok diajarkan itu lagi, belajar memegang sendok ini, berarti kan ada sesi pertemuan nih bersama dengan orang tua nih. Benar. Nah, bagaimana nih Miss Eka menjelaskan kepada orang tua sebenarnya yang kita ajarkan kepada anak-anak itu seperti ini gitu. Benar. Untuk di Rumah K Montessori sendiri itu kita memperlakukan observasi harian. Biasanya kita kirim ke orang tua. Itu jadi pengamatan aktual. Setiap sisi pergerakan anaknya itu kita laporkan ke orang tua. Kalau ada tantangannya juga buat direktrisnya kita laporkan kembali ke orang tua. Jadi anak bisa sukses bukan hanya pengaruh dari guru atau sekolahnya saja, tapi juga berpengaruh dengan pengasuhan dan kedua orang tuanya. Oke, jadi begitu pulang ke rumah orang tua juga harus support gitu ya. Karena kan waktu di sekolah itu kurang lebih 3 jam hingga 5 jam. Betul. Untuk di sekolah konvensional juga begitu ya. Terus di Rumah K sendiri kita memperlakukan 120 menit. Jadi 2 jam. Mungkin anak bisa jadi lebih cepat hadir gitu. Jadi anak itu tidak bakal berhasil jika pengaruh hanya dari sekolahnya saja. Kita mengajarkan kemandirian di sekolah. Kita mengajarkan fokus di sekolah. Tapi kembali di rumah, anak kembali dilayani oleh orang tuanya. Jadi itu sama sekali seperti saya bilang itu tidak ada pengaruhnya gitu. Ya ada pengaruhnya, tapi hanya sedikit. Hanya sedikit gitu. ya, karena begitu pulang ke rumah orang tua acuh tak acuh gitu. Iya, melayani anak seperti misalnya sesimpel meletakkan tas gitu, yang seharusnya diletakkan di rak yang terbuka, akhirnya pulang sekolah dibanting gitu. Dan terus pengasuhnya yang mengutin gitu. So mau makan disuapin lagi gitu. Mau pakai baju dipakaikan lagi. Ya kalau usia toddler tidak apa-apa. Tapi untuk usia 4 tahun lebih prepare untuk dipakaikan sendiri. Anak menggunakan dulu. Jika anak tidak bisa tidak apa-apa. Besok kita ulangi lagi. Kan pakai baju itu tidak hanya 1 kali dalam seharian. Benar. Oke, dan itu peran dari orang tua adalah mendampinginya. Kalau salah nanti akan diobservasi, dievaluasi seperti itu. Nah, kalau untuk di Rumah K Montessori sebaiknya nih anak mulai dari umur berapa nih? Kita buka dari usia 6 bulan. Oh, 6 bulan sudah ada? Sudah ada. Oke. Berarti kalau untuk 6 bulan ini yang diajarkan atau dilatih kepada anak-anak seperti tadi, belajar tengkurap. 6 bulan itu kan rata-rata anak sudah bisa duduk ya. Kak ya. Sudah bisa duduk, terus stimulasi untuk merangkak, berdiri dan apalagi berjalan. yang diajarkannya setelah 6 bulan dan usia berapa lagi, kita tahan lagi nih untuk Miss Eka. Jangan kemana-mana nih pemirsa. Kami berdua masih akan kembali lagi untuk Anda tetap setia di Opini.